Halo guys, welcome to Bike Spot TV, channel yang menaikkan lifestyle tentang sepeda. Nah teman-teman, di hari ini gue mau ngebahas soal beberapa teknik soal cyclocross, clip in, clip out, terus bunny hop, terus ada juga gimana caranya ngangkat sepeda yang bener. Dan untuk pertama kali gue pengen ngajarin kalian tuh gimana sih clip out dan clip in yang bener. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa support channel kita dengan klik like, subscribe, dan klik lonceng biar kalian terus update sama konten-konten yang keren kayak gini. Nah teman-teman, buat yang tahap pertama, gue akan ngajarin kalian gimana sih caranya clip out yang benar. Jadi clip out itu adalah ketika posisi kita pas lagi sepedaan, kita turun dari sepeda, tapi gimana caranya dari sepeda kita turun, kita bisa langsung kalau di cyclocross kita langsung lari, turun dari sepeda tapi flow-nya halus gitu. Jadi dari kita riding terus kita turun langsung lari. Nah itu kan butuh transisi kan. Jadi mungkin gua akan jelasin tahap bertahap ya. Nah jadi clip out tuh sebenarnya ada dua arah. Kalian mau keluar ke sebelah drive side saya atau enggak misalnya keluar ke non drive side. Sebenarnya yang paling lazim sih dan paling sering kita lihat di event cyclocross biasanya mereka akan keluar ke sebelah kiri kita. Nah kalau biasanya kalau gue ketika sepedaan gue akan coasting, terus nanti kaki kanan gue di atas, gue akan buka karena yang sebelah kirinya masih ditumpuk. Ini misalnya contoh yang masih ditumpuk, nanti gue akan mulai berdiri dan turun sepedanya begini. Jadi si klipnya nanti yang sebelah kiri akan gue lepas ketika kaki gue udah mulai siap turun ke bawah dan langsung jalan. Copot, lalu kalian bisa lanjut jalan. Left kanan, keluarin, kiri. Ada beberapa hal sih tips yang gue bisa kasih ketika kalian untuk cobain clip out pertama kali ya. Pertama, pastiin tension si pedal itu jangan terlalu keras banget dulu, karena sometimes kalau kalian mau turun udah agak susah, takutnya chance untuk kalian jatuh pas ngelepasin klip kiri itu bisa ada chance-nya. Satu. Kedua, kalau bisa kalian cari jalanan atau mungkin di rumput atau di tanah kayak gini dulu, dan pastiin tidak ada banyak obstacle lah. Takutnya kan kalian pertama kali nyoba belum dapat tuh confidence-nya dan belum dapat flow-nya kan. Jadi lebih baik pelan-pelan dulu dan jangan langsung kenceng dulu. Jadi kalian belajar dulu flow-nya sampai akhirnya dapat memori ototnya untuk clip out. Nah nanti mungkin kalian bisa belajar yang lebih serius lagi, jadi agak lebih cepet gitu kan. Terus ini bukan tips sih, mungkin kan jadinya kita udah turun sama kalau bisa klip kanan dulu yang copot, klip kirinya jangan copotin dulu. Karena apa? Karena meminimalisir cedera kaki kalian yang sebelah kiri. Karena kalau misalnya yang sebelah kirinya udah copot, terus kalian belum keluar kakinya nih yang sebelah kanan, itu chance buat selip sama pedal sama sepatu kan bisa tuh, itu bisa bahaya banget. Jadi kalian malah bisa jadi jatuh. Jadi lebih baik tensionnya aja dikurangin, jadi kalian nggak perlu pakai banyak tenaga buat ngelepasin klipnya. Once kalian udah bisa pede sama motion sama flow-nya, mungkin kalian bisa mulai balikin lagi tuh tensionnya, jadi mulai lagi gitu kan. Kalau kalian yang pakai fixed gear juga, kalian make sure untuk lihat deh si strapnya kenceng banget apa enggak. Tapi kalau pakai strap, mendingan yang sebelah kirinya bisa kalian copot juga gitu. Kalau kalian udah cobain beberapa kali clip out dan udah mulai ngerti, next gue akan ngajarin gimana sih caranya clip in yang bener, which is ada yang bilang mungkin lompat ke sepeda gitu kan. Karena kan kita udah turun
terus kita udah lewatin obstacle-nya, misalnya kita angkat. Tugas yang kedua kan gimana caranya kita naik ke atas sepeda kan. Nah, di sini gue akan jelasin step by step. Pertama, mungkin kalian nggak notice ketika kan kadang-kadang kalau kalian pernah lihat di cyclocross tuh mereka dari lari atau misalnya gendong sepeda, mereka kan lompat ya. Sebenarnya memang terlihat seperti lompat atau memang literally lompat. Tapi kalian akan mungkin bertanya, emang nggak sakit ya serangannya gitu kan? Ini kan keras. Jadi sebenarnya latihannya tuh bisa gampang banget. Kita bisa pelan-pelan aja. Jadi sometimes kan kalau kita mulai clip in pakai road bike kan kita lewatin dulu tuh. Terus segini kan. Nah, ini sebenarnya sama. Cuman kita bisa sambil agak dijalanin aja. Misalnya gue kasih contoh dikit. Misalnya jalan, ya kan? Ketika gini kita naik aja, naik, nggak usah langsung begini, agak di paha dikit. Kenapa di paha? Biar kita bisa belajar slidingnya ke saddle. Jadi sebenarnya pelan-pelan aja. Jadi ketika kalian udah dapet flow-nya, lama-lama kalian bisa sedikit pede untuk melakukan lompatan agar jadinya lebih cepat. Dan satu hal juga, ketika udah naik, posisi pedal biasanya kan kita turun kan karena kaki kiri yang terakhir, kan kaki kanan yang ada di sebelah atas. Kenapa demikian? Karena ketika kita naik begini, ngeklip, kaki kirinya baru nyusul. Jadi sebenarnya nanti dari turun, jalan, pas naik pun akan bikin satu motion yang smooth banget deh transisinya dari sepedaan jalan, sepedaan lagi. Jadi sebenarnya emang ada tujuannya sih kenapa kaki kanan dulu yang keluar, terakhir kaki kiri dulu yang masuk, ya kan? Supaya nanti pas kita mau, kalau lagi kesannya race, kita tuh bisa langsung clip in, langsung ngegas lagi gitu. Di sini gue akan ngasih lihat dari beberapa angle ketika lo mau naik sepeda. Nah teman-teman, sebelum gue ngomongin naik sepeda, gue kelupaan. Jadi megang stangnya gimana? Kalian bisa megang begini buat siap-siap kan ngerem, shifting, atau kalian bisa begini, ya kan? Karena gini lebih relax sih. Karena kan tangannya lebih tegak, badan lebih tegak. Tapi kalau kalian bisa bebas sih, tapi yang pasti jangan tangan satu. Kalian mesti pegang dua-duanya nih. Kalian bisa jalan dulu, angkat kakinya, ya kan? Kaki kirinya bantu dorong. Kaki kirinya bantu dorong. Jadi sepedanya nggak berhenti hilang kecepatannya. Mulai aja pelan-pelan. Mungkin belajarnya kayak 1, 2, 3 gitu. Naik. Jadi kaki kirinya tetap bantu ngedorong. Jadi kalau kalian udah bisa, yang pelan udah mulai tahu flow-nya, coba belajar makin cepet. 1, 2, gitu. Tips dari gue buat kalian yang mau belajar. Jadi sebenarnya teknik ini bisa dilakuin di mana aja. Lo bisa di seli, triathlon. Biasanya mostly triathlon pakai tekniknya cyclocross, gravel, even road juga bisa pakai. Jadi menurut gue worth it banget buat kalian pelajarin sih gimana caranya clip in dan clip up yang bener. Terus kalau misalnya kalian pakai buat cyclocross, tips gue ketika kalian turun, terus misalnya ngelompatin barrier, diangkat, make sure sebelum kalian clip in, make sure sepedanya tuh diem banget deh. Jadi kalau misalnya ada belokan, lewatin dulu belokannya. Karena kadang-kadang kalau sepeda, kayak contohnya kalau sepeda gue tuh, kalau pas cyclocross sometimes belakangnya bouncing gini kan, begini kan. Nah, jadi gue butuh, nih belakangnya mesti diem dulu, mesti firm. Jadi kadang-kadang sebelum gue akan lebih banyak larinya, mungkin yang tadi kan contohnya 3 langkah. Biasanya gue akan 6 langkah, nggak apa-apa. Yang penting sepedanya diem. Ketika gue clip in, gue lompat, sepedanya nggak lari. Karena kalau sepedanya masih lompat gitu, maksudnya kayak belum bisa diem, gue agak susah nih nentuin ini sepeda mau kemana.
Terus gue nggak mau jatuh karena ya jadi kayak kurang keren aja kalau jatuh gitu kan. Terus tadi kan gue bilang ini baiknya kan pedalnya begini kan, karena kita tadi turun posisinya kanan yang awal dan kanan yang awal pas buka. Nah gimana caranya pas clip in kan kaki kanannya masuk duluan. Dalam kenyataannya si pedal ini mungkin kesenggol apapun, misalnya ranting atau apa, dia akan muter sebenarnya. Dan menurut gue that's okay gitu. Yang penting ketika kalian naik, kaki cari pokoknya fleksibel aja, mana yang paling deket buat ngeklip, klipin aja. Jadi nggak harus pertama harus kanan dulu, karena kan ada faktor X, kesenggol lah, mungkin habis jatuh kita nggak ada waktu buat benerin dulu, udah langsung aja fokus, sepedanya diem, langkah 3 kali atau 6 kali, baru kita naik, baru kita ngurusin deh pedalnya. Pokoknya selama belum klipin, kita kayu aja dulu sampai kita akhirnya dapet momentum speednya buat ngeklip gitu. Terus metode ini kalau di cyclocross nggak selamanya efektif sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya kalian habis turun, lompatin barrier, kita angkat, nah habis itu ada tanjakan nih, ya kan, pendek banget dan agak steep gitu. Baiknya sih kalian dorong dulu, lewatin dulu tanjakannya, atau kalian angkat sepedanya. Once udah dapat flat surface atau yang permukaan yang kira-kira dapat nih ancang-ancangnya, kalian baru clip in. Jadi nggak selamanya habis clip out harus buru-buru clip in, nggak juga. Jadi itu strategi sih. Sama satu hal yang kalian mesti ingat ya, lompat itu bukan langsung ke tengah selangkangan, enggak. Biar pede, kalian kalau mau lompat pahanya dulu, ke paha dulu, baru kita sliding gini. Jadi meminimalisir rasa sakit yang ditimbulkan ketika kita impact sama saddle kan. Jadi instead of kita langsung lompat ke selangkangan, mendingan kita ke paha, atau ya yang lama-lama akan lebih dekat ke area pangkal paha. Lama-lama tuh jadinya kayak bikin transisinya makin smooth gitu. Dan kalian mesti sering-sering latihan sih yang kayak gini biar dapat confidence ya ketika kalian mau clip in. Nah, teman-teman, berikut tips yang barusan gue bisa share ke kalian. Gimana caranya clip in dan clip out yang benar. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya pengalaman atau juga main cyclocross, kalian juga bisa share pengalaman kalian dan tips-tips kalian gimana sih caranya clip in dan clip out yang benar. Dan kalau bisa dibilang, triknya di cyclocross tuh banyak banget yang bisa kita ambil dan kita bisa aplikasiin ke sepeda lain. Jadi untuk kalian yang suka sama tips-tips yang kayak gini, kalian bisa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian mau belajar bareng teman-teman, nonton, terus baiknya ada temen yang ngeliatin, bisa saling koreksi. Dan sampai ketemu nanti di konten Bike Spa selanjutnya. Bye!